Shalom, selamat pagi sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih saudara mau bergabung lagi pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita memberi yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh indah, Kau sungguh besar Tuhan. Haleluya. Kudus dan layakan kami Tuhan, kudus dan layakan kami Tuhan. Terima kasih di sanjung tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar. Oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Bayangkan tentang kebaikan-Mu Tuhan, takkan habis-habisnya kebaikan-Mu Tuhan. Setiap kali kami renungkan, kami tetap bersyukur sebab nama-Mu yang amin. Nama-Mu Yesus yang berkuasa dan perkasa, nama-Mu disebut orang penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Setiap orang yang mengenal-Mu tidak pernah akan menyesal. Setiap orang yang meninggalkan pasti akan berduka cita dan menyesal, karena Engkaulah tempat perlindungan yang paling aman. Kami bersyukur Tuhan. Sebab itu kami mau katakan Tuhan, Engkau tempat perlindungan, Engkau tempat yang paling aman. Setiap kali kami mengarahkan hati kami hanya kepada-Mu Tuhan, kami beroleh kekuatan yang baru. Jesus, thank you. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat
Engkau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanku, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersabai bagiku. Sungguh indah, kasih Tuhan, makasih Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah engkau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh ku takkan pernah menyesal ada dalam hadiratmu, ku takkan pernah menyesal memilih Yesus dalam hidupku, ku tak pernah menyesal memutuskan tinggal dalam keputusanmu Yesus. Kau pilih aku yang terbaik, Kau Tuhanku yang paling hebat, Kau Tuhanku yang setia dan tak pernah meninggalkan. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, di dalammu ada damai, di dalammu ada sejahtera, di dalammu ada kekuatan. Dan terima kasih Tuhan, Kau sungguh indah, sungguh besar, sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti itu. Bapak terima kasih buat pagi hari ini Engkau yang memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur, kami terima berkat Tuhan, menyambut hadirat dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Kau sungguh baik, amat baik dan teramat baik. Haleluya. Kasih Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut berkat-Mu hari ini. Haleluya. Amin.
Shalom sahabat GSIS yang diberkati Tuhan, sungguh indah dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya pada pagi hari ini saya berjumpa dengan orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan disiapkan untuk sebuah pekerjaan yang besar. Amin. Nah, satu hal yang saya sadari bahwa setiap kali saya berhadapan dengan tayangan untuk dipersiapkan untuk ketemu dengan orang-orang hebat yang ada di luar sana, saya tidak tahu saya harus berjumpa dengan siapa. Saya tidak tahu saya harus ketemu dengan pribadi-pribadi yang seperti apa. Saya hanya berbicara, saya hanya mengatakan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Namun setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan atau hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, ada satu pesan bagi orang-orang hebat yang ada di luar sana untuk menangkap pesan Tuhan dan untuk terimplikasi di dalam kehidupannya dan diaplikasikan dalam hidupnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, saya percaya Anda adalah orang hebat, orang yang diberkati Tuhan. Saudara yang diberkati, kita seringkali gampang sekali berkata-kata. Namun satu hal lewat firman Tuhan yang hari ini saya akan bagikan kepada sahabat-sahabat yang hebat pada hari ini. Sehebat apapun perkataan kita, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Sebab bukankah firman Tuhan berkata, apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang terlepas di bumi akan terlepas di surga. Dan pada hari ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim 10 hingga Hakim-Hakim 14. Nah, saudara, kita sudah belajar dari Hakim-Hakim 1 sampai 4, Hakim-Hakim 5 sampai 9, dan kemarin kita sudah belajar tentang Gideon, hamba Tuhan yang luar biasa, pahlawan yang gagah berani. Pada hari ini ada satu tokoh di dalam Alkitab yang kita akan belajar tentang Yefta. Walaupun di dalam Hakim-Hakim 10 hingga Hakim-Hakim 14 ini ada beberapa hakim yang juga dipakai oleh Tuhan, namun ada satu tokoh yang kita akan sama-sama pelajari tentang kisahnya, Yefta. Nah, saudara, saya mau mengatakan bahwa dari kisah Yefta ada sebuah nasar yang diucapkan. Dia adalah orang hebat, dia adalah orang yang dipakai Tuhan, dan dia ditakuti walaupun sebelumnya dia adalah anak yang menurut mereka adalah anak dari perempuan sundal. Tetapi Tuhan memakai dia secara luar biasa. Nah, saya mau katakan seperti ini, saudara. Apapun yang menjadi latar belakang seseorang, kalau Tuhan bekerja, Tuhan punya rencana, maka dengan latar belakang apapun Tuhan pasti pakai dia. Nah, seketika ini kita belajar tentang Yefta, dia seorang yang dipakai oleh Tuhan. Namun dia mengeluarkan kata-kata begitu cepat, itu nasar. Hati-hati di dalam bernasar, saudara. Amsal 20 ayat 25 berkata, pikir baik-baik sebelum menjanjikan kurban kepada Tuhan. Boleh jadi engkau akan menyesal kemudian. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata seperti itu. Kalau di dalam Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Artinya hati-hati dengan apa yang engkau ucapkan. Hati-hati kalau engkau bernasar. Pikir baik-baik sebelum menjanjikan kurban kepada Tuhan. Boleh jadi engkau akan menyesal kemudian kalau engkau tidak dapat menepatinya. Nah, kisah tentang Yefta adalah seseorang yang bernasar. Dan dia bernasar untuk mempersembahkan sesuatu kalau dia berkemenangan menghadapi orang Amori. Dan ternyata yang pertama kali keluar mendahului untuk bertemu dengan dia adalah putrinya. Di situ dia menyesal. Nah, saudara, kita akan belajar lebih lanjut lagi. Namun sebelumnya saya memberikan judul pada hari ini, Nasar Yefta. Dari Hakim-Hakim 10 hingga Hakim-Hakim 14, 5 pasal per hari kita akan belajar bersama. Saudara yang diberkati, dari pasal 10 hingga pasal 14 ini ada beberapa hakim yang lain, yaitu ada hakim yang bernama Tola, dia memerintah selama 23 tahun. Ada juga hakim yang bernama Yair yang memerintah selama 22 tahun. Kisah yang menarik tentang hakim Yefta, dia adalah salah satu hakim yang dipakai oleh Tuhan. Israel ditindas oleh Bani Amon di pasal 10 hingga pasal 6 hingga ayat 8 hingga ayat 18. Kemudian Yefta bersekutu dengan Gilead. Yefta berperang dengan Bani Amon di pasal 11
Selanjutnya ada nazar dari Yefta, bagaimana dia mengalahkan Bani Amon. Maka kalau dia berhasil mengalahkan Bani Amon, maka dia akan menyerahkan orang yang pertama kali keluar menyambutnya di rumah. Dan selanjutnya karena nazar Yefta itu, dia terjebak dengan perkataannya sendiri. Selanjutnya Yefta dan Efraim, bagaimana dia kemudian sebagai hakim dia memerintah selama 6 tahun. Selanjutnya ada hakim-hakim lainnya, yaitu Hakim Ebzan, Hakim Elon, dan Hakim Abdon. Mereka semuanya diceritakan dengan secara singkat saja kisah-kisah hakim-hakim ini. Lalu kemudian ada hakim yang luar biasa juga, ia bernama Simson. Dan sebelum Simson memerintah 40 tahun, bangsa Israel ini harus dijajah oleh Filistin oleh karena mereka tidak tunduk kepada Allah. Dan lahirnya Simson ini di tengah-tengah kehidupan dari Manoah dan istrinya itu karena malaikat Tuhan yang memberikan janji anak Nazir ini akan diberikan di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, perkawinan Simson dan teka-tekinya ada di pasal 14. Tapi saya akan membahas di sini tentang Yefta. Saudara-saudara, kalau saudara baca dari Hakim-Hakim 11, mulai dari ayat yang pertama, siapakah Yefta ini? Yefta itu adalah orang Gilead. Dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi latar belakang kehidupannya ia dikatakan anak seorang perempuan sundal. Nah, saudara, bagi orang Israel, kalau seseorang dilahirkan dari perempuan sundal itu rasanya sangat-sangat diharamkan. Jadi latar belakang Yefta itu bukanlah dari keluarga yang terkenal, bukan dari keluarga terpandang, tapi dia lahir dari seorang perempuan sundal. Sementara ayah Yefta itu ialah seorang Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki-laki baginya. Dan setelah besar anak-anak istrinya itu, mereka kemudian mengusir Yefta. Karena Yefta itu lahir dari perempuan sundal, bukan lahir dari ibu atau istri yang sah dari Gilead. Mereka kemudian mengusir Yefta, katanya, engkau tidak akan mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Jadi Yefta ini dikatakan anak haram, ya, bisa dikatakan seperti itu. Dia lari dari saudara-saudaranya dan dia berdiam di tanah yang bernama Tanah Tob. Di sana dia berkumpul dengan orang-orang yang punya latar belakang yang juga tidak bagus. Berkumpul kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama dengan dia. Jadi Yefta ini bukan orang baik-baik. Yefta itu adalah orang yang lahir dari perempuan sundal, dia salah pergaulan, yaitu orang-orang yang datang kepadanya itu petualang-petualang, bisa dikatakan anak jalanan, street fighter, dan apa yang mereka lakukan, mereka pergi merampok bersama-sama. Jadi dosanya double-double, saudara. Jadi anak yang haram, pergaulan yang buruk, street fighter, dia juga merampok bersama-sama dengan orang yang ada bersama dengan dia. Kemudian satu ketika Bani Amon berperang melawan orang Israel. Ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua menjemput Yefta dari tanah Tob. Memang Yefta itu sudah dikenal mereka sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kalau saudara-saudara baca di ayat yang pertama dari Hakim-Hakim 11, Yefta itu orang yang pahlawan yang gagah perkasa. Makanya ketika Bani Amon itu datang menyerang bangsa Israel, tua-tua yang ada di Gilead, mereka ingat, wah, ada orang perkasa di tengah-tengah kita, namanya Yefta. Nah, saudara yang diberkati, Yefta bukan dari bibit bobot bebet yang baik. Walaupun dia seorang gagah perkasa, tetapi masa lalunya itu tidak baik. Saudara, dia kemudian dijemput oleh tua-tua Gilead. Mereka berkata begini, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tapi Yefta tidak mau. Yefta berkata, kamu sendiri menolak saya karena saya ini anak perempuan sundal. Saya bukan lahir dari seorang wanita yang baik-baik dan kalian menolak saya. Kenapa kemudian pada waktu kamu terdesak, kamu cari saya? Akhirnya para tua-tua itu menunjukkan penyesalan mereka dan membujuk dia untuk, ayo mari ikut berperang melawan Bani Amon. Karena engkau adalah tokoh yang gagah perkasa. Engkau bisa menjadi kepala atas kami. Mereka kekurangan leader, saudara. Mereka kekurangan leader dan mereka
meminta Yefta untuk menjadi pemimpin atau kepala di atas seluruh penduduk Gilead. Singkat cerita, saudara, Yefta berkata kepada para tua-tua itu, "Oh jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan serahkan mereka padaku, aku nanti akan menjadi kepala atas kamu. Aku yang nanti akan jadi pimpinan atas kamu." Lalu para tua-tua Gilead itu berkata, ya mereka berjanji, demi Tuhan yang mendengarkan mereka bersaksi, mereka akan menjadikan Yefta sebagai pemimpin mereka. Singkat cerita, Yefta kemudian ikut dengan para tua-tua itu, lalu mereka mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta, walaupun dia punya latar belakang seperti itu, bergaul dengan street fighter, dan dia juga merampok, dia membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Misbah. Jadi saudara, yang saya mau katakan begini, hari ini, kalau hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, kamu mungkin punya masa lalu yang buruk. Kamu mungkin punya lahir di tengah-tengah keluarga yang kamu sendiri tidak merancangkannya. Kenapa saya lahir di keluarga seperti ini? Seolah-olah kamu lahir tanpa direncanakan. Kenapa saya harus memiliki seorang mama, seorang sundal ya? Kenapa saya harus memiliki pergaulan yang ditolak oleh saudara-saudara saya? Yefta, seseorang yang punya bibit bobot nggak baik, dan dia adalah orang yang tertolak. Saudara, apapun latar belakangmu pada hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, belajar dari Yefta. Ketika ada satu momen kesempatan bagi dia datang mencari Tuhan dan bertanya-tanya Tuhan di Mispa. Saudara, ada banyak orang dengan latar belakang. Dia sudah tahu dia buruk, dia sudah tahu dia dari latar belakang orang yang tertolak, orang yang tidak diterima, orang yang memiliki latar belakang masa lalu yang sangat-sangat buruk. Di titik ini, ada banyak orang memilih untuk biarlah saya tetap di posisi saya seperti ini dan saya tidak mau berubah. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, ada satu kuasa yang dapat menarik engkau keluar dari masa lalumu. Ada satu kuasa yang mempercayai engkau bisa menjadi someone, bisa menjadi orang, bisa menjadi seseorang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Apa yang telah dunia lakukan di dalam kehidupanmu membuang engkau sehingga engkau tidak terpakai di dunia ini. Tapi satu ketika ada satu kesempatan Tuhan akan pakai engkau melebihi dari apa yang kamu bayangkan. Yefta adalah seseorang yang ditolak, seseorang yang tidak diperhitungkan. Tetapi ketika orang yang tidak diperhitungkan ini ada satu momen di mana Tuhan mempercayai dia bisa melakukan sesuatu. Tua-tua di Gilead memanggil dia kembali dan memberikan posisi sebagai pemimpin. Satu hal, kalau bukan dari Tuhan, itu semua tidak akan mungkin. Hari ini, Tuhan berbicara kepada orang-orang yang mengalami penolakan. Tuhan berbicara kepada orang-orang yang mengalami penolakan mulai dari rahim ibunya. Dan ketika dia keluar dari rahim ibunya, dia tumbuh sebagai anak-anak yang juga ditolak oleh lingkungannya. Hari ini Tuhan mau berbicara kepadamu. Apapun yang menjadi latar belakangmu, Tuhan punya rencana. Yefta tahu siapa dia. Tetapi Yefta tidak melepaskan kesempatan itu untuk mengalami pengalaman baru di mana dia diangkat oleh Tuhan. Saudara, Yefta datang kepada Tuhan. Dia memang jahat. Dia terlibat dengan perampokan. Dia terlibat dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ketika kesempatan itu datang, dia ambil keputusan. Saudara, pada hari ini ketika engkau diperhadapkan antara masa lalumu yang buruk, apakah engkau tetap akan berpegang kepada masa lalumu yang buruk? Ataukah engkau akan menerima sebuah kesempatan? Engkau bertanya akan Tuhan dan di situ Tuhan akan memberikan engkau sebuah peluang. Hari ini saudara, Tuhan memperhadapkan kepadamu berkat atau kutuk. Pada hari engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Sebab sebuah kesempatan itu datangnya dari Tuhan. Lihat saudara, kalau kita buka di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 11, Yefta membawa seluruh perkaranya itu kepada Tuhan. Dia mengirim utusan kepada Raja Bani Amon. Dia punya tim yang dia perintahkan, bertanya kepada Bani Amon, apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku? Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Amon sampai sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai.
Lalu singkat cerita, Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon, pesannya, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke Laut Teberau dan tiba di Kades. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dia berargumentasi dengan Bani Amon, ya saudara. Dan dia berkata, maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka berargumentasi dengan Raja Bani Amon, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dia. Lalu singkat cerita, saudara, roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian ke Mispa di Gilead, dan disinilah kemudian Yefta bernasar kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar sesuatu hal, bahwa sesungguhnya ada satu kesempatan bagi Yefta, Tuhan akan memberikan kemenangan. Nah, di sini dia membuat sebuah nasar, saudara. Dia membuat sebuah nasar, dia berkata seperti ini di dalam Hakim-Hakim 11, ayat 29, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa ke Gilead dia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Yang kita akan pelajari di sini adalah sesungguhnya Tuhan punya rencana dalam hidup Yefta. Tetapi ada sebuah semangat yang melebihi kapasitasnya, bahwa dia ingin memberikan sesuatu supaya dia diakui oleh orang Gilead yang memilih dia. Lalu dia membuat nasar. Nah, saya akan menjelaskan di sini tentang apa itu nasar, saudara. Nasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti janji untuk berbuat sesuatu jika maksud atau keinginannya tercapai. Ya, nasar bisa dalam artian berjanji ataupun sumpah. Jadi Yefta bersumpah kepada Tuhan kalau dia berkemenangan atas Bani Amon, dia akan menyerahkan anaknya bukan menyerahkan anaknya, dia akan menyerahkan barang siapa yang terlebih dahulu menyambut dia ketika dia pulang, itu akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Jadi dia berjanji membuat nasar untuk dia tepati. Nah, saudara, itulah nasar. Dalam bahasa Ibrani itu nadar. Dalam Alkitab selalu menyebut nama Allah. Nasar bisa merupakan kehendak untuk melaksanakan suatu tindakan atau menjauhkan diri dari sebuah tindakan untuk memperoleh belas kasihan Allah, atau dalam hal ini menyatakan kegairahan atau penyerahan diri kepada Allah. Dan saya melihat di sini bahwa Yefta itu sesungguhnya orang pilihan Tuhan. Kalau dia memang bukan pilihan Tuhan, tentu Tuhan tidak izinkan dia didekati oleh orang Gilead dan Tuhan berikan kemenangan. Yang jadi persoalan, dia begitu ingin membuktikan kepada orang Gilead yang memilih dia sebagai pemimpin, sehingga dia begitu menggebu-gebu dalam euforia, dia memperkatakan nasar yang terburu-buru. Tidak ada persoalan di dalam nasar, tetapi sesungguhnya nasar itu merupakan sebuah janji yang dia ungkapkan dari dirinya sendiri. Tetapi apa yang dia nasarkan, dia tidak tahu pada akhirnya ketika dia terburu-buru dengan perkataannya, sehingga dia menuai sesuatu yang menjadikan dia penyesalan. Kenapa? Karena orang yang pertama kali menemui dia keluar pada waktu dia berkemenangan itu adalah putrinya sendiri dan putri satu-satunya. Itu sebabnya kalau saudara lihat di dalam gambar yang saya bagikan di sini, ini menunjukkan tentang penyesalan Yefta, bahwa ketika dia bernasar, dia mempersembahkan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu siapa yang akan menyambut dia kalau dia pulang berkemenangan dari peperangan tersebut. Ternyata yang menyambut dia itu adalah putrinya, adalah putri satu-satunya, putri tunggalnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini ada beberapa hal yang kita dapat pelajari, bahwa yang pertama tentang
latar belakang dari seorang Yefta. Dia punya latar belakang dari anak perempuan sundal, dia mengalami penolakan, dan dia orang yang merampok bersama-sama dengan orang yang berkumpul dengan dia. Dia punya latar belakang yang buruk, tetapi dia memiliki kehidupan sebagai pahlawan yang gagah perkasa, dan dia dipercaya oleh orang-orang Gilead itu untuk menjadikan dia pemimpin. Sampai di sini, saudara-saudara percaya bahwa dia ada dalam rencana Tuhan. Amin. Tapi hal yang membuat dia mengalami sebuah keterpurukan ketika dia dipakai Tuhan secara luar biasa, dia terburu-buru dengan perkataannya mengeluarkan ucapan nasar yang dia sendiri tidak tahu apa yang dia persembahkan. Pelajaran penting di sini, saudara. Yang pertama, apapun latar belakangmu, Tuhan menerima engkau apa adanya, Tuhan bisa pakai engkau dengan latar belakang apapun. Dan ketika Yefta dipilih untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah orang Gilead, dia menghadapkan perkaranya kepada Tuhan. Sampai di titik ini, Tuhan mendengar dia. Sampai di titik ini, Tuhan membuktikan bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan kemenangan pada dia pada waktu dia dipilih sebagai pemimpin di tengah-tengah orang Gilead. Sampai di titik ini, dia mengalami kemenangan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia bernasar? Kata-kata yang tidak dia pertimbangkan dengan baik menimbulkan penyesalan. Ini yang saya mau katakan tentang nasar Yefta. Ada sebuah pesan penting di sini, saudara. Kalau kita bernasar, kita berjanji dengan Tuhan. Tuhan tidak tuntut janji kita. Tetapi apa yang kita janjikan, itu dari diri kita sendiri, itu kita harus pikirkan dengan matang supaya kita dapat menepatinya dan tidak menyesal dengan apa yang kita janjikan. Di Hakim-Hakim 11, yang saya sudah sampaikan tadi, Roh Tuhan yang menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Lalu dia bernasar, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku? Pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Saudara, satu hal di sini yang saya mau tegaskan, bahwa Tuhan Allah Yahweh yang kita sembah tidak pernah menerima manusia sebagai korban bakaran. Amin. Kesalahan dari Yefta. Orang Israel pada zaman itu biasanya sudah tercemar dengan gaya hidup penyembahan yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga mereka mengenal korban bakaran itu tanpa memikirkan apakah itu manusia atau hewan. Saudara, disinilah penting untuk kita belajar mengenal siapa itu Tuhan dan berhati-hati dengan perkataan kita. Dan Yefta terjebak dengan nasarnya sendiri. Sebab di kalangan orang Ibrani pada waktu itu, atau orang Israel, berbicara soal nazar, itu janji yang diucapkan oleh Tuhan. Mereka harus menggenapi dengan sebaik mungkin. Bahkan ketika mereka bernasar, mereka harus memilih korban yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam pikiran Yefta, bisa saja ketika dia kembali memasuki pintu rumahnya, mungkin dia bisa bertemu dengan kerbau, dia bisa bertemu dengan lembu, dia bisa bertemu dengan kambing. Tapi yang keluar dari rumahnya itu adalah putrinya sendiri. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Yefta menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka mulai dari Aror sampai daerah Minit, 20 kota banyaknya. Saudara bayangkan 20 kota, itu banyak sekali saudara. Dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia, memukul rebana, serta menari-nari. Anak yang polos ini tidak tahu bahwa papanya sudah bernasar. Dengan gembira dia menyambut kalau itu anak ya seperti anak saya di rumah 11 tahun. Kalau dia pulang ketemu papanya dengan girang, papi, 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 luar biasa papi, saya sudah dengar papi. Pulang dengan membawa kemenangan, dialah anak yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Jadi anak perempuan, anak tunggal pula. Dan ketika dengan
riangnya anak perempuan ini menyambut dia, hancur hati Yefta. Demi dilihatnya dia, dikoyakkan nyala bajunya sambil berkata, anakku, anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu. Dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Saudara yang diberkati, saudara yang diurapi. Hidup ini bukan sekedar iman yang buta-buta. Tapi hidup ini harus iman dengan pengenalan akan Tuhan. Yefta begitu girangnya dia mendapatkan penerimaan. Dari orang-orang Gilead, dari tua-tua Gilead, orang yang awalnya menolak dia karena dia dari perempuan sundal, berbalik menjadi orang-orang yang mengeluk-elukkan dia dan memaksa dia menjadi pemimpin. Saudara, hati-hati, hamba Tuhan dengan euforia, dengan kegirangan yang dari manusia. Kegirangan karena penerimaan manusia. Ada banyak hamba-hamba Tuhan jatuh justru pada puncaknya ketika Tuhan memberikan sebuah fasilitas, Tuhan memberikan sebuah jabatan, Tuhan memberikan dia sebuah privilege. Orang-orang mengeluk-elukan dia. Wah, dia hebat, hamba Tuhan hebat, hamba Tuhan dahsyat. Akhirnya, di titik ketika dia naik ke puncak, di situ dia jatuh. Kenapa? Karena orang yang tertolak menjadi orang yang dieluk-elukkan, menjadi orang yang diterima. Di sisi ini tidak salah, saudara. Tetapi tanpa pengenalan akan firman, tanpa pengenalan akan Tuhan, manusia di puncak yang dia raih, yang diberikan oleh Tuhan, dia bisa jatuh karena tidak mengenal Tuhan. Sampai di sini, sebagai hamba Tuhan, kita harus bertanggung jawab, berhati-hati dengan promosi yang daripada Tuhan. Engkau diakui oleh sesama, engkau diakui oleh jemaat yang begitu rupa, engkau memiliki gereja dengan kapasitas ribuan, engkau dieluk-elukan setiap hari, engkau diidam-idamkan oleh orang, engkau dipuja-puja, dan engkau lupa diri. Engkau mulai memperkatakan kata-kata yang engkau tidak tahu. Dari perkataanmu itu, kemudian engkau akan menuai sesuatu yang ternyata menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Saudara, sekali lagi, dari Yefta kita belajar, setiap orang bisa dipakai Tuhan. Namun dari Yefta kita belajar, hati-hati gunakan mulutmu. Pikirkan baik-baik sebelum engkau bernasar. Bahkan engkau tidak tahu apa yang bisa kau berikan kepada Tuhan. Dan kalau engkau dengan sungguh-sungguh bernasar di dalam tuntunan Tuhan, engkau tidak akan salah. Saudara, jadi hamba Tuhan, boleh bernasar. Tetapi nasar itu bukan merupakan tuntutan Tuhan. Kita akan belajar nanti sebentar setelah ini. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, kata anaknya. Karena Tuhan telah mengadakan pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Orang Ibrani memang sangat lazim dengan nasar, dan mereka tahu apa yang diucapkan itu harus digenap. Mereka terdidik dengan itu. Itu sebabnya anak perempuan ini berkata, Bapa, lakukanlah itu. Lalu katanya lagi kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi, gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Dan menjadi adat Israel bahwa mereka akan terus mengenang keberadaan gadis itu.
Jadi kebiasaan di sana 4 hari dalam setahun, dari tahun ke tahun, mereka akan pergi untuk menangisi dan meratapi anak perempuan dari Yefta tersebut. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini kita belajar bahwa Nasar itu adalah Nasar yang seperti apa, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nasar itu harusnya seperti apa, saudara? Perihal Nasar di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-20, Yakub juga bernasar. Jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, dia bernasar. Saudara, nasar itu merupakan sesuatu janji yang diucapkan. Engkau bernasar atau tidak bernasar, Tuhan tidak menuntut itu. Itu bukanlah dosa. Tetapi bila sebuah nasar itu diucapkan, nasar itu biasanya dengan sebuah komitmen, dengan sebuah tekad ya. Nasar itu berbicara soal keinginan untuk membuktikan, keinginan untuk mempersembahkan sesuatu, atau keinginan untuk membebaskan diri dari ikatan nasar tersebut untuk melaksanakan penyerahan persembahan itu. Jadi melakukan tuntutan nasar itu merupakan kebahagiaan orang, seperti dia mempersembahkan ya. Demikianlah saudara yang dimaksud dengan nasar. Di dalam Bilangan 21 ayat 1 dengan 3, Raja negeri Ad, orang Kanan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa orang Israel datang dari jalan Atarim lalu berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa tawanan daripada mereka. Nah, saudara, di sini juga berbicara tentang nasar orang Israel, saudara. Dan di Bilangan 30 ayat 2, apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah, dia tidak boleh melanggar, dia harus berbuat tepat seperti yang diperintahkan. Yang paling penting di Ulangan 23 ayat 21 hingga 23 dikatakan, apabila engkau bernasar pada Tuhan, jangan engkau menunda-nunda, sebab Tuhan Allah akan menuntut daripadamu. Jadi nasar itu bukan sebuah paksaan. Tetapi ketika seseorang tidak melakukannya, itu akan menjadi dosa. Nasar itu adalah persembahan, tekad kita di hadapan Tuhan. Engkau tidak bernasar pun tidak mengapa, hal itu bukan menjadi dosa. Tetapi orang yang akan mempersembahkan sesuatu yang lebih kepada Tuhan, dia biasanya bernasar. Makanya saudara jangan bernasar jikalau tidak memikirkan dengan sungguh-sungguh. Apa yang kau keluarkan dari bibir mulutmu itu harus kau lakukan. Karena firman Tuhan katakan iya di atas ya, betul? Kita harus lakukan dengan setia dan dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan segala sesuatu yang kita katakan dengan mulut kita sendiri. Di sini kita belajar saudara bahwa sangat penting bagi kita untuk menjaga perkataan kita. Apa yang kita lepaskan itu kita harus genapi. Kalau kita buang kata seperti ini, kita harus genapi. Itu sebabnya hati-hati di dalam berkata-kata. Nasar adalah mengikatkan janji dengan Tuhan secara sukarela. Tuhan tidak memaksakan. Jika engkau bernasar kepada Tuhan, jangan engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Saudara pernah bernasar untuk memberikan persembahan kepada gereja, saudara harus menggenapkan hal itu. Kalau kita tidak bernasar, itu bukan dosa. Tapi kalau kita sudah mengeluarkan kata-kata, harus kita lakukan dengan setia, dengan sukarela. Apa yang kita nasarkan kepada Tuhan, kita berjanji untuk mempersembahkan persembahan pembangunan, kita akan berjanji untuk menabur, kita juga berjanji untuk memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Apalagi kalau nasar untuk melayani Tuhan. Kalau kita bernasar, kita berjanji, Tuhan, aku mau melayani Engkau sepenuh waktu. Aku mau melayani Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Saudara, apa yang Engkau ucapkan itu, kalau Tuhan tidak meminta, dan engkau bernasar, itu akan menjadi dosa kalau engkau tidak menggenapinya. Makanya bayarlah nasarmu. Hari ini mungkin Tuhan sedang mengingatkan engkau. Engkau sudah banyak berkata-kata. Engkau sudah banyak mengucapkan janji-janji di hadapan Tuhan. Kalau engkau tidak berjanji, itu tidak menjadi dosa. Tetapi kalau engkau sudah melepaskan perkataan dan janji, engkau harus menggenapinya. Makanya kalau engkau berkata-kata, pikir dulu dengan baik. Dan kalaupun engkau tidak memikirkan dengan baik, dan itu mungkin perkataan iman, Tuhan akan memberikan engkau kekuatan untuk menggenapi nasarmu. Persembahkanlah tubuhmu, itu adalah nasar yang terbaik. Persembahkan tubuhmu, aktivitasmu, pekerjaanmu, hidup nikahmu.
penyembahanmu, uangmu, hartamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara, kita lakukan dengan tepat, lakukan dengan hidup kita harus melakukannya dengan pengetahuan yang baik. Jangan bernasar tanpa pengetahuan. Jangan bernasar tapi nggak punya niat untuk menepati. Oleh sebab itu, kalau engkau bijaksana, berkata-katalah sesuai dengan apa yang akan engkau genapi dalam hidupmu. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yakobus 1 ayat 19 berkata, Saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Hati-hati dalam berkata-kata, sebaiknya engkau berpikir dulu, cepat mendengar, lambat berkata-kata, supaya engkau tidak terlanjur dengan ucapanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan mari, kalau engkau bernasar, silakan engkau membayar nasarmu. Kalau tidak, itu akan menjadi dosa. Dan kalau engkau belum bernasar, pikirkan dengan baik sebelum engkau berkata-kata. Sebab apa yang engkau ucapkan, itu akan menjadi janji di hadapan Tuhan. Mari satu dalam doa. Bapa, kami berdoa bagi setiap kekasih Tuhan yang sudah berjanji di hadapan Tuhan, apapun itu, biarlah mereka dengan bijaksana menggenapi apa yang mereka janjikan. Kalau mereka berjanji untuk memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan dengan sepenuh waktu, kami berdoa pada hari ini mereka kembali komitmen dengan janji mereka. Dan kami juga mau belajar Tuhan. Kami bijaksana dengan perkataan supaya kami menjadi orang-orang yang dapat melakukan seperti apa yang Kau mau. Kau tidak menuntut nasar daripada kami. Tetapi ketika nasar itu kami ucapkan, itu akan menjadi dosa kalau kami tidak menggenapinya. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Kalau kami berkata-kata yang tidak berkenan kepadamu, ajar kami untuk mengerti, ajar kami melakukan seperti apa yang Kau kehendaki. Kami juga berdoa. Orang-orang yang punya latar belakang seperti Yefta bisa menerima dirinya apa adanya. Dan kalau mereka Tuhan punya masa lalu yang buruk, kami percaya sekalipun ayah dan ibu mereka meninggalkan mereka, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Hari ini aku berdoa kami semua dipulihkan, kami menerima masa lalu kami, dan kami diberikan masa depan yang penuh harapan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, sahabat GCC. Tuhan Yesus memberkati.